Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi wa rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita peruntukkan masa yang Allah berikan pada kita pagi hari ini untuk mengkaji firman-Nya bagi meningkatkan pengetahuan kita terhadap apa yang dikehendaki oleh-Nya. Untuk seterusnya kita jadikan panduan dalam menilai kehidupan dunia, dalam menjalani kehidupan dunia, agar ianya selari selaras dengan kehendak-Nya yang telah memberi kita peluang untuk hidup di dunia ini. Pelajaran kita hari ini menyambung tentang hakikatul hayatid dunya. Dan minggu lepas kita telah bincangkan sama firman Allah yang dipetik daripada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26 ataupun ayat yang ke-6 muka surat 19 dalam buku itu. Saya telah sampaikan sebagian maksud daripada firman Allah dalam ayat tersebut. Hari ini saya ingin menambah sedikit sebelum kita teruskan perbincangan kita terhadap ayat-ayat berikutnya. Tentang ayat yang ke-26 daripada surah Ar-Ra'd tersebut. Yakni firman Allah yang berbunyi, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'un. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'un. Dan tiadalah kehidupan yang sekarang ini fil akhirati, dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak, melainkan ianya hanya mata'un. Apa itu mata'? Mata' sebagaimana yang difahami oleh Imam Mujahid
Al-mata'u huwa syai'un qalilun dhahibun la dawama laha wala baqa. Saya ulangi. Mata'un itu pengertiannya ialah syai'un qalilun. Mata adalah sesuatu yang sedikit. Dhahibun, yang akan lenyap, akan hilang. La dawama laha wala baqa, yang tidak kekal, tidak abadi. Sesuatu yang sedikit, yang tidak kekal dan akan hilang. Itulah mata. Apa saja ciptaan Allah yang mempunyai sifat ini, ia sedikit, samanya sedikit dari segi kuantitinya, atau sedikit dari segi kualitinya, karena ada pembandingnya, atau juga sedikit kerana peluang dan kesempatan kita menikmatinya hanya sekejap. Yang suatu hari, suatu saat pasti akan lenyap karena ia tidak kekal. Itu mata. Sebab itulah semua anugerah Allah, nikmat Allah, khasnya nikmat kebendaan dan nikmat zahirah yang Allah anugerahkan pada hambanya, semasa mereka masih hidup sekarang ini, di bumi ini, semuanya disebut mata'un. Mungkin seseorang diberikan kekayaan. Sebanyak mana kekayaan Allah berikan pada orang itu dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Allah. Sedikit sekali. Dari segi kuantitinya. Mungkin ia diberikan kekayaan yang sangat berharga. Mahal, serba mahal. Ya, semahal mana nilai kekayaannya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Sedikit juga. Seberapa lama orang itu dapat menikmatinya, memanfaatkannya. Yang kadang-kadang walaupun benda itu belum hilang, belum rusak, masih boleh memberikan manfaat, tetapi si pemiliknya sudah tidak mampu lagi memanfaatkannya. Kalau begitu masa memanfaatkannya pun sekejap. Bendanya masih ada. Ia masih boleh beri manfaat mungkin bagi orang lain, tapi tidak bagi pemiliknya. Banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Si pemiliknya atau si penerima tidak dapat menikmatinya. Dan suatu hari akan lenyap. Ini hakikat segala anugerah yang Allah berikan kepada manusia di dunia. Soal mata, saya ulangi, jangan diartikan kesenangan ya. Kesenangan itu bukan terjemahan bebas lah. Tapi pengertian dia, mata itu syai'un qalilun, dhahibun, la dawama laha, wala baqa'ah. Sesuatu yang sedikit, yang akan lenyap, tidak berkekalan. Yang tidak berkekalan.
Subhanallah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengingatkan kepada kita, janganlah manusia ini terperdaya dengan mata tersebut. Dengan mata tersebut. Sehingga ianya menjadi tujuan hidup. Wa'iyadzubillah. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, Allah peringatkan ini. Terpedaya dengan mata tersebut, sehingga lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga terlepas peluang untuk mendapatkan kesenangan yang abadi, yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak, dan kekal. Yakni akhirat. Yakni akhirat. Jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan betapa sedikitnya nilai al-hayatud dunya, anugerah-anugerah di dunia dibandingkan dengan nikmat yang Allah sediakan di akhirat. Hanya mata. Ada sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dirawikan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis qudsi. Allah menceritakan, Nabi menceritakan apa yang Allah firmankan nanti di akhirat. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, li ahwani ahli nari azaban, li ahwani ahli nari azaban. Allah berfirman kepada orang yang paling ringan azabnya di neraka. Sebab sebagaimana kita maklum, azab di neraka ini bertingkat-tingkat. Ada yang paling berat, ada yang paling ringan. Dan Allah berfirman, berkata kepada mereka yang paling ringan azabnya di neraka. Apa kata Allah kepada mereka? Lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Wahai kamu ahli neraka yang paling ringan azabmu, azab yang kamu alami, jikalau andai kata, kalaulah engkau memiliki dunia dan isinya. Ingat, kamu memiliki dunia dan isinya. Bumi, langit dan sini dia seorang yang ada. Maknanya sangat banyak itu. Bukan hanya punya rumah, punya kampung, punya negeri, punya negara, punya benua, dunia dan isinya itu. Kalaulah kamu punya dunia dan isinya, dahulu milik kamu, seorang saja, akunta muftadiyan biha, adakah kamu agak-agak akan menjadikannya sebagai tebusan untuk kamu terlepas daripada siksa ini?
Bersediakah kamu menebus dirimu daripada siksa yang paling ringan di neraka ini dengan dunia seisinya yang kamu miliki? Itu pun jika kamu adalah. Fayaqul, segeralah penghuni neraka yang paling ringan azabnya ini menjawab, "Naam, benar ya Allah. Ya, ya, ya Allah. Kami rela ya Allah. Hamba-Mu rela kehilangan dunia dan isinya. Asal Engkau mengangkat, menghilangkan, membebaskan diri ini daripada neraka. Walaupun azab yang Engkau timpakan pada diri ini, azab yang paling ringan." Tengok. Dia tidak tahan menghadapi azab yang paling ringan sehingga rela nak menebusnya dengan dunia dan isinya. Ibaratnya beginilah. Kamu boleh bebas daripada hukuman ini, tapi kamu kena bayar denda. Hukumannya berapa? Hukumannya 1 hari. Dendanya berapa? Kalau kamu tak nak di penjara 1 hari, kamu kena bayar katalah 100,000. Saya yakin orang ni lebih rela di penjara 1 hari daripada bayar 100,000. 100,000 banyak untuk bayar denda hanya nak melepaskan dirinya daripada dikurung dalam penjara 1 hari. So maknanya 1 hari penjara ringanlah. 100,000 untuk terlalu besar. Bagaimana kalau kamu perlu bayar 1 juta ringgit? Kalau kamu tak nak masuk penjara 1 hari, oh lagi tak nak. Wah, hanya 1 hari, itu hukuman paling ringan itu. 1,000 tak nak, 10,000 tak nak, dia lebih suka, tak apalah, penjaralah. Di akhirat, di neraka, orang ini dapatkan siksa yang paling ringan dan tentu paling sekejap. Paling ringan dan paling sekejap. Lalu diberi tawaran. Kamu nak menjalani siksaan di neraka yang paling ringan sekejap ini, atau kamu nak bayar denda? Kalau mampu bayar denda, bebas. Ya, kami nak bayar denda, ya Allah, kami nak benar. Tapi dendanya, untuk membebaskan kamu, kamu kena menyerahkan nikmat yang aku berikan pada kamu yang kamu miliki, yakni sebanyak dunia dan isinya. Kamu rela? Ya, ya Allah, ambil semuanya. Mampu kita membayangkan betapa dahsyatnya api neraka dan betapa tidak bernilainya mata'ul hayatid dunya bila dibandingkan di akhirat. Allah kata, jikalau, maknanya benda ini mustahil gitulah. Ada 2 kemustahilan. Satu mustahil, tidak adalah manusia yang Allah beri kekayaan sebanyak dunia dan isinya. Itu mustahil pertama. Mustahil kedua, azab neraka seringan apapun tidak boleh ditebus dengan dunia dan isinya. Lalu apa jawab Allah? Qad aradtu minka ahwana min hadza. Sungguh, dahulu aku telah menginginkan, menghendaki daripada kamu yang lebih mudah daripada itu. Untuk menyelamatkan dirimu daripada api neraka ini, dahulu aku telah memberikan tawaran pada kamu yang lebih mudah, lebih ringan. Tak perlulah bayar denda sebanyak dunia dan isinya. Sikit aja. Wa anta fi sulbi Adam. Masa itu kamu masih berada di dalam tulang rusuk Adam. Maknanya kamu masih berupa nutfah. Itu dinyata dalam Al-Quran kan. Ketika kita berada di awal, proses awal kejadian kita,
Kita kan sudah diambil aku janji kita, ikrar kita, alastu birabbikum tuh. Lalu kita mengakui bahwa Allah Tuhan kita. Dahulu aku dah tawarkan kepada kamu. Dan kamu menerima itu. Yani alla tusyrik. Asibuh. Yakni jangan kamu syirik kepada aku. Kata perawi, ya aku fikir begitu. Aku lebih kurang begitu. Qala wala udkhilakan nar. Dan bila kamu dahulu menerima tawaran aku dan kamu pegangi bahwa kamu berjanji tidak akan syirik pada aku, selepas kamu hidup di dunia dan tidak syirik kepada aku akan bebaskan kamu daripada neraka. Dan aku masukkan kamu dalam surga. Malangnya fa'abaita, kamu tak mau. Tengok. Jadi ada sesuatu yang semasa di dunia kita anggap sangat besar, tapi rupanya di akhirat tak ada nilainya. Ada sesuatu yang di dunia dianggap remeh oleh setengah orang, tapi di akhirat sangat berharga. Apa itu? Dunia dan isinya, ini pasti dilihat sesuatu yang sangat besar nilainya. Ketika orang itu masih di dunia. Sebab itu dia enggan menginfakkannya, enggan mengeluarkannya, enggan menggunakannya di jalan Allah. Karena baginya, dunia dan isi ini sangat berharga. Tapi di akhirat tidak ada nilainya sipun. Untuk dijadikan tebusan untuk bayar denda bagi membebaskan dirinya dari neraka walaupun azab paling ringan pun tidak terima. Bahwa masa dia dunia ini diperebutkannya luar biasa. Sementara ada perkara yang dianggap remeh, apalagi mudah. Masa di dunia, di akhirat adalah perkara yang paling sangat-sangat berharga karena boleh membebaskan daripada api neraka. Apa itu? Mengesahkan Allah. Tidak syirik. Tidak syirik. Kalaulah azab neraka itu boleh tebus dengan dunia dan isinya, ya yang senang nanti yang kaya raya lah. Yang banyak harta senang lah, boleh tebus-tebus gitu aja, boleh bayar denda. Yang miskin. Tapi Allah tidak buat peraturan seperti itu. Boleh diri kamu tebus daripada api neraka. Boleh kamu bebas daripada api neraka. Bukan dengan membayar dendanya, tebusannya. Tapi jangan sekali-kali syirik. Jangan sekali-kali syirik. Semasa hidup di dunia. Bila aku bagi kamu rezeki, yakinlah apa yang ada di tanganmu itu adalah, Allah kata seakan-akan Allah berfirman, bila kamu dapat rezeki, yakinlah sekecil apapun yang kamu terima, itu datang daripada Allah, milik Allah, dan kembali pada Allah. Dan Allah punya hak mutlak untuk ditaati. Kita nak gunakan itu, tidak boleh mengikuti apa yang kita mau, tapi mesti mengikuti apa yang Allah nak. So kita tidak syirik dalam menggunakan rezeki. Bila kita dapat rezeki, kejayaan, sekecil apa kejayaan, jangan kita kaitkan ia datangnya daripada itu, pasal hari, pasal angka, pasal bulan, pasal ong, pasal Allah. Bukan, Allah kata 100% daripada aku. Dan aku tidak berkongsi kuasa dalam memberi rezeki pada hamba-Ku. Allah akan kata begitu. Saya tidak boleh dapat rezeki, oh pasal inilah, pasal itu, pasal ini, pasal ini. Syirik lagi. Allah kata jangan syirik, nanti kamu bebas dari neraka. Aku suruh kamu sembah aku, bukan mengingkari aku. Itu kan mengesahkan Allah. Dalam mencari harta dunia, ya kena patuhlah arahan aku.
suruhan aku, peraturan aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Tengok. Allah memberikan cara yang paling mudah, paling ringan, untuk membolehkan seorang itu bebas dari api neraka semasa di dunia. Yakni jangan syirik. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata yang sebenarnya. Tidak perlulah kita hendak menjadikan dunia ini sebagai tebusannya. Ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok betapa tidak bernilainya harta benda di dunia jika tidak dimanfaatkan untuk akhirat. Jika yang ada sekarang ini hanya digunakan untuk sekarang ini, tidak digunakan untuk yang nanti, ia tidak ada nilainya sama sekali. Sama sekali. Kalau kita mau apa yang Allah berikan pada kita sekarang ini ada nilainya di sisi Allah, maka marilah kita gunakan untuk yang nanti. Untuk kehidupan kita yang nanti. Untuk membeli yang nanti. Dari yang sekarang kita gunakan untuk membeli yang nanti. Yang nanti itu yang akhirat lah. Bila tidak ada nilainya sekecil apapun. Hadis yang kedua. Untuk menjelaskan mata tadi. Mata maknanya syai'un qalilun dhahibun la dawama laha wala baqa. Satu yang sedikit, kecil, sedikit, tak adanya sedikit. Dari serba sebenarnya, dari pelbagai aspek, semuanya kecil, sedikit, bahkan tidak ada nilainya. Hadis Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah berjalan pergi masuk ke sebuah pasar. Ya. Dakhilan min ba'dil 'aliyah. Nabi masuk ke dalam pasar melalui jalan atas, jalan tinggi. Dari atas kemudian menurun. Wan nasu kanafatahu, sedangkan sahabat-sahabat yang lain yang menyertai Nabi mengikuti Nabi. Di kanan kiri Nabi adalah sahabat yang mengikuti Nabi ketika Nabi pergi ke pasar. Famarra bijadyi asakhi mayyit. Dalam perjalanan menuju pasar itu, kemudian bagi Nabi menjumpai seekor anak kambing yang dah mati. Bangkai lah. Bangkai anak kambing. Yang kedua telinganya cacat, kecil. Dia bangkai dan cacat telinganya. Anak kambing pula, bukan mak kambing yang besar. Fatana walahu fa'akhadha bi'udunihi, lalu Nabi pegang bangkai anak kambing yang cacat telinganya itu. Nabi pegang dan Nabi pegang telinganya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu hadza lahu bidirham. Nabi bersabda, siapakah di antara kamu yang mau membeli anak kambing yang dah mati di bangkai ini seharga 1 dirham saja? Siapa yang nak? Siapa yang mau beli anak kambing yang dah bangkai ini walaupun hanya 1 dirham? Murah itu. Faqalu, lalu sahabat-sahabat yang menjadi Nabi menjawab, ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasba'u bihi. Tentulah kami tidak ingin membelinya ya Rasulullah.
buat apalah kami membeli kambing, anak kambing yang dah mati, cacat pula. Tak ada maknanya kami beli. Tak ada keperluan, tak ada faedah. Maknanya tak ada seorang sahabat yang mau membelinya. Walaupun hanya 1 dirham. Wah, sedikit sekali, murah sekali itu. Qalah, lalu Nabi bersabda, atuhibbuna annahu lakum? Apakah ada di antara kamu yang ingin memilikinya? Tanpa menjawab, wallahi law kana hayyan kana aiban fih li'annahu as-sak fa kaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, demi Allah, tak seorang pun daripada kita yang mau memilikinya, yang mau mengambilnya. Demi Allah, jika ia hidup pun, masih hidup pun, dia cacat. Apalagi ini dah mati. Lalu buat apa? Bagi percuma pun tak nak, ya Rasul. Sahabat cukup yakin dengan jawapannya. Dan Nabi pun juga puas dengan jawapan sahabatnya. Nabi nak jual, tak ada yang mau beli. Nabi nak bagi percuma pun tak ada yang nak. Rupanya ini yang Nabi nak sampaikan. Faqala. Lalu Nabi bersabda, wallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh nilai al-hayatud dunya, nilai al-hayatud dunya di sisi Allah itu lebih hina daripada nilai bangkai anak kambing yang cacat ini dalam pandangan kamu. Kalau kamu memandang, melihat, menilai bangkai anak kambing yang cacat ini tidak ada nilai sama sekali, tak ada keinginan untuk memiliki sama sekali, bahkan bagi percuma pun kamu tak nak, maknanya tak ada nilai sama sekali, hina. Kamu tahu tak? Al-hayatud dunya di sisi Allah tu lebih tidak bernilai, atau bahasa kasarnya lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat di mata kamu. Subhanallah. Itulah mata al-hayatud dunya. Jangan lagi salah al-hayatud dunya, yang bila sebut hayatud dunya, jangan kena ingat apa yang kita pelajari tempoh hari. Bukan merujuk pada benda, bukan merujuk pada barang, bukan merujuk pada rumah. Al-hayatud dunya. Dunia adalah sifat. Yang dalam surah Al-Hadid ada 5 tu. Lalazitata itu. Al-hayatud dunya tu lalazitata tu. Yang kita sampaikan minggu lepas. Itu yang dimaksudkannya. Laibun lahun zinatun tafakurun dan takathurun. Itu yang al-hayatud dunya. Bukan bendanya. Masya Allah. Nabi semuanya jamaah sekalian. Nah, di sini jangan ini jangan apa ya fahami ya. Sebab ini kalau kita fahami, kalau hadis ini kita fahami daripada sudut fiqh, mungkin kita bingung. Wah, mungkin perbincangan sangat panjang. Kalau hadis ini kita fahami sudut fiqh, pasti perbincangannya sangat panjang. Bagaimana? Iya ya, kan itu bangkai. Bangkai kambing. Bangkai itu kan haram. Gitu kan? Bangkai, kambing mati dah bangkai, haram lah. Bila haram, bolehkah dijual? Fiqh mengajar, mana boleh. Bangkai itu haram, tak boleh jual. Kalau tak boleh jual, kenapa Nabi nak menjualnya? Coba, kalau kita bicara fiqh kan nanti banyak masalah. Pasti ini menimbulkan perbezaan pendapat yang, wah, mungkin jadi perdebatan, mungkin jadi satu discussion yang... Tapi lagi sekali, saya tidak menyampaikan dari sudut fiqh. Ini Nabi cerita nak memberikan penjelasan. Pandanglah kamu al-hayatud dunya
Sebagaimana kamu memandang bangkai anak kambing. Bila bangkai anak kambing lagi cacat itu tak ada nilainya di sisi kamu, sepatutnya kamu melihat lalazi tata itu macam itulah. Poin itu yang Nabi nak sampaikan dalam ini. Saya ulangi, kalaulah hadis ini dijadikan hadis hukum hakam, memang mungkin kita boleh lihat dari aspek fikahnya. Macam mana ni mayat, baik dah bangkai dah. Bangkai itu kan haram. Yalah kan tidak disembelih, lainlah kalau disembelih karena Allah. Jadi bagaimana mungkin nak dijual sedangkan benda itu haram dimakan? Bolehkah jual benda haram? Bangkai. Tak boleh kata fikah. Yang lain mungkin pernah. Boleh, buktinya Nabi nak jual. Ya boleh tu karena mungkinlah bangkai itu, mungkin anak kambing itu mungkin apa namanya semasa diperanakkan oleh mak dia, kan? Jadi mungkin orang itu sembelih ibunya, mak kambing tu, dan anaknya dikeluarkan daripada perutnya. Kalau itu bolehlah. Kita sembelih kambing yang sedang bunting, umpamanya. Kita sembelih, matilah kambing tadi karena kita sembelih halal. Kemudian tiba-tiba di dalamnya pula ada anak dia. Anak itu juga halal walaupun kita tidak sembelih. Itu ada bab lain. Lalu mungkin mana tahu kambing itu, anak kambing itu. Itu terlalu panjang ceritanya. Tapi lagi-lagi hadis ini sebetulnya tidak lebih bicara tentang fikahnya, tapi Nabi lebih membicarakan daripada nilai hal hayatud dunia itu seperti itulah. Masya Allah. Dibagi percuma pun tak nak. Jadi hakikatnya kalau dunia hanya untuk la'ibun, lahbun, zinatun, tafakhurun, takathur, itu lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Si Allah. Bukan hartanya. Bukan rumah, bukan. Harta ada nilainya. Rumah ada nilainya. Bahkan mempertahankan harta daripada pas orang, bila orang itu bunuh, mati syahid. Jadi jangan salah faham. Kalaulah yang diartikan dunia itu maknanya harta benda, nanti bingung lagi kita memahaminya. Ini macam mana harta katanya tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi bila orang mempertahankan hartanya daripada pas orang, matinya syahid pula. Macam mana mempertahankan sesuatu yang tidak ada nilai di sisi Allah jadi syahid? Kan bingung kita. Sebenarnya tidak perlu bingung kalau kita tidak salah memahami apa makna al-hayatud dunya. Al-hayatud dunya bukan mal. Al-hayatud dunya bukan al-an'am. Al-hayatud dunya bukan al-haras. Bukan kuda, bukan kereta, bukan. Al-hayatud dunya rujuk surah Al-Hadid lagi sekali. La lazitata. Saya ulangi. Al-hayatud dunya itu yakni la lazitata. Laibun, lahun, zinatun, tafakhurun dan takatsur. Ingat, hanya itu saja. Itu tidak ada nilainya sama sekali. Sebab itu Allah, saya ulangi, bila menyebut al-hayatud dunya pasti. Dalam Al-Quran bila sebut al-hayatud dunya pasti berkonotasi negatif. Celaan, tidak ada pujian sikit pun. Tidak ada pujian sikit pun. Hanya itulah kita memahami dunia itu benda, itu mungkin yang membuat kita agak susah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam banyak ayat seperti itu. Nabi pun menjelaskannya. Sehingga bagaimana Nabi melihat al-hayatud dunia itu macam mana? Kalau ingin senang, senangnya macam mana? Kalau ingin menikmati setakat mana? Hadis yang dikatakan oleh Imam Turmuzi daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasyirin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Hasyir itu tikar. Dan tikar itu bukan tikar macam kita kapet
atau tikar yang licin, tidak. Ya hanya dibuat daripada anyaman daun tamar atau pelepah tamar aja lah. Ya. Faqama, lalu baginda bangun daripada tidurnya. Waqad athara fi jambihi, dan ada bekas, ada kesan di badan Nabi. Karena tidur di atas anyaman daun atau pelepah tamar yang kasar. Jadi berbekaslah di badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakulna, lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, lawit tahotna laka, ya Rasulullah, kalaulah boleh kami boleh sediakan tikar yang lebih halus ya Rasul buat engkau. Kami boleh buatkan tikar yang lebih selesa buatmu ya Rasul. Sehingga bila engkau tidur, tidak perlulah sampai berbekas macam ini. Kasihan. Ibnu Mas'ud sendiri Ibnu Mas'ud ini orang yang susah. Ya. Ibnu Mas'ud orang yang susah sebenarnya. Tapi melihat Nabi tidur di rumah di tengah hari itu, ya, qailulah, rupanya hanya sesederhana itu. Nabi menikmati al-hayatud dunya. Ya, tidur itu kan untuk nikmat Allah yang perlu dinikmati. Jadi Ibnu Mas'ud yang susah pun masih merasa kasihan. Apalagi kalau orang senang lebih kasihan lah. Sebab kalau orang susah tidur di lantai, tengok orang lain tidur di lantai, kan tak ada rasa apa-apa. Ini bermakna Ibnu Mas'ud yang susah pun masih merasa Nabi hidupnya susah sangat. Begitu sekali. Sehingga Ibnu Mas'ud menawarkan jasanya, ya Rasulullah, kalau boleh, kalau mau, boleh tak kami sediakanlah apa yang lebih selesa untuk engkau ya Rasul. Apa jawab Nabi? Faqala mali walid dunya. Wahai Ibnu Mas'ud, apalah urusan aku dengan al-hayatud dunya ini? Aku tak ada urusan dengan laibun lahun zinah tafakhur takatsur. Aku tak ada urusan sama sekali. Terhadap 5 benda ini, aku tak ada urusan, tak terfikir langsung. Fikiranku langsung tidak terlintas untuk memikirkan tentang laibun lahun zinatun tafakhur, apalagi takatsur, jauh sekali. Ma'ana fid dunya ila karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku ini di dunia ini menjalani kehidupan sekarang ini sebelum nanti pindah ke alam barzah dan alam akhirat, tidak lain hanyalah seperti seumpama orang yang seorang penunggang kendaraannya, tunggang unta ke, tunggang keledai ke, dalam perjalanan musafir. Kemudian dia penat. Masa penat itu dia rehat. Istadalla tahta syajaratin. Ia berteduh di bawah sebatang pokok untuk melepaskan penat lelahnya. Tsumma roha, hilang penatnya, teruskan perjalanan, ditinggalkan tempat teduh yang tadi. Kita berjalan di padang pasir. Pada zaman Nabi berjalan di padang pasir, panas. Bila penat, panas, ya rehatlah, carilah tempat berteduh. Lamakah dia? Tidak, hanya untuk menghilangkan penat. Selepas itu, dia teruskan perjalanan, hilang penatnya. Karena memang tujuannya bukan tinggal di bawah teduhan tadi. Di bawah teduhan tadi hanya singgah sekejap. Lalu ditinggalkan. Meneruskan perjalanan. Karena dia tahu, matlamat dan tujuannya bukan di situ. Matlamat tujuannya di destinasi terakhir. Masya Allah. Nabi mengumpamakan jemaah sekalian, kenikmatan dunia
yang disebutkan sebagai laibun lahwun zina itu memang menarik. Hanya ibarat macam orang berteduh, rehat sejenak lalu tinggalkan. Apakah selepas si pengembara meninggalkan tempat tadi sudah tidak lagi berteduh? Ada tempat. Ini bermakna pertama, al-hayatud dunya walaupun sangat menarik, ia adalah mata. Keselesaannya hanya sekejap dan sementara. Perlukah itu? Perlu. Karena memang kita diantar ke sini dahulu. Yaitu bila orang sedang berjalan musafir, lalu penat, lalu rehat di bawah pokok, dia tahu. Dia tidak perlulah menghabiskan masanya di bawah pokok itu untuk bina itu, bina itu. Kan dia hanya sekejap. Ya ala kadar aja lah. Yaitu Nabi kata, ya sudahlah. Tak terfikir dalam fikiran aku untuk laibun, untuk lahun, apa zina, apa tafakhur wa Ibnu Mas'ud. Aku ini kan hanya rehat sekejap. Ya sudahlah. Walaupun hanya baring di bawah tikar yang kasar, tak ada masalah. Dalam sekali Nabi memandang al-hayatud dunya. Cerdas sungguh bagi Nabi. Ya mas sekalian, sunnah Nabi yang seperti inilah yang paling susah untuk kita ikuti. Cara memandang al-hayatud dunya. Itu sunnah yang sebetulnya setiap umat Islam wajib mengikutinya. Tapi letaknya dalam Muhammad, dalam hati. Nah, sudahkah kita melihat al-hayatud dunya sebagaimana Nabi melihatnya? Sudahkah kita melihat al-hayatud dunya sebagaimana Allah menyuruh kita melihatnya? Sudahkah kita memperlakukan al-hayatud dunya sebagaimana Nabi memperlakukannya? Inilah pertanyaan yang sebenarnya wajib setiap kita merenungkannya. Karena disitulah nanti inti kita beragama. Syariat yang Allah wajibkan untuk kita laksanakan pun nanti matlamatnya ke sana itu. Keyakinan kita kepada Allah semata-mata pun nanti hasilnya, buahnya yang ke arah itu. Supaya pandangan hidup kita khasnya dalam melihat al-hayatud dunya sama sebagaimana Nabi memandangnya. Sama sebagaimana Allah menyuruh kita melihatnya. Ini yang perlu kita terus usahakan. Betulkah kita melihat laibun lahun zinah tafakhur, takatsur? Itu seperti mana kita memandang bangkai anak kambing yang cacat. Yang jika jangankan disuruh membeli, dibagi percuma pun kita tak nak. Betulkah al-hayatud dunya yang kita lalui sekarang ini, kita anggap seperti mana kita hanya rehat melepaskan penat sejenak di bawah teduhan pokok yang rindang, di tengah padang pasir, kemudian kita tinggalkan seketika bagi mereka perjalanan yang jauh, sehingga semasa meninggalkan tempat itu sedikit pun tidak ada rasa berat hati, walaupun tempat itu sejuk. Kenapa? Karena kita tahu tujuannya bukan di situ. Saya ulangi. Agak-agaklah kalau kita berjalan ya mas kalian, sangat jauh di padang pasir. Dan matlamnya kita tahu di sana tuh. Dan di sana itu adalah Masya Allah, kampung halaman yang menjanjikan segala-galanya. Kemewahan yang tak terbayangkan. Di kampung. Tapi masih jauh lagi perjalanan itu. Mungkin sudah mulai nampak, tapi mungkin belum nampak. Tapi kita yakin destinasi terakhir itu di sana itu. Dan untuk sampai sana itu perlu berjuang. Tapi perjalanan kita tiba-tiba penat,
Kita perlu rehat. Ya rehatlah, di situ ada pokok yang rindang. Pokok yang rindang dan kemudian angin. Ya, spoi-spoi bahasa menu, sejuk, Masya Allah. Bahkan sempat mengantuk dan tidur. Karena masa makin suntuk, kita tidak boleh berleka-leka, tak boleh berlengah-lengah. Kita mesti teruskan perjalanan, tempuh lagi perjuangan. Agak-agaklah kita bergerak meninggalkan tempat berteduh yang nyaman tadi. Adakah ada rasa berat hati? Mungkin berat hati bagi orang yang tidak mampu menilai tujuan hidupnya lebih mulia daripada tempat berteduhnya. Tapi kalau melihat tempat berteduh itu, itulah yang paling berharga baginya, pasti tidak mau meninggalkannya. Atau kalau meninggalkannya, pasti rasa sedih dan takut. Ini kaitannya dengan apa yang ada dalam kita, pandangan hidup. Secerdas apa kefahaman kita terhadap apa yang Nabi suruh. Al-hayatu dunia itu. Itu sebenarnya yang membezakan A, B, C, D. Kenapa Nabi begitu selesa, begitu bahagia? Walaupun tidur di tikar yang kasar, sehingga Ibnu Mas'ud yang miskin pun merasa kasihan. Ya kan itu tadi, pandangan Nabi belum sama, pandangan Ibnu Mas'ud belum sama sebagaimana pandangan Rasulullah. Kalau Ibnu Mas'ud pun masih agak susah memahaminya, bagaimana kita? Tapi mungkinkah umat Nabi punya pandangan itu? Bukan mustahil. Karena Allah tidak mungkin mewajibkan pada hambanya, memerintahkan hambanya, melakukan suatu perbuatan, kecuali Allah pasti bagi kemampuan pada hamba tersebut untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ingat, jangan sampai salah faham. Dari awal-awal lagi saya katakan, saya ulangi berkali-kali, saya tidak akan jemu-jemu. Kita cerita al-hayatud dunya. Kita tidak cerita harta, kita tidak cerita material, ya. Kita tidak cerita kendaraan, kita tidak cerita tentang pakaian, tempat tinggal. Kita cerita al-hayatud dunya. Yang al-hayatud dunya jangan salah faham, sekali surah Al-Hadid. Ya. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20 itu. Lalazitata. Itulah yang dimaksudkan dari lalazitata. Sudahkah kita melihat, memandang lalazitata lebih hina daripada bangkai anak kambing? Sudahkah ketika kita hanya sekadar orang singgah melakukan penat? Atau itu sebenarnya bukan macam bangkai anak kambing, tapi mungkin anak lembu emas mungkin. Kan orang memandang lalazitata macam, wah, rasanya lah. Nampaknya tahun ini kita tidak boleh lagi lah menyambut tahun baru seperti tahun lepas. Wah, kita tak boleh berpoya-poya, kita tidak boleh. Wah. Tahun 2020 ini rasanya kita betul terbelenggu kita. Biasanya hujung tahun Kuala Lumpur sepi. KLIA jam. Nampaknya tahun ini kita sedih lah, tak boleh jalan-jalan lagi. Wah, ini sepatutnya bulan-bulan seperti ini, Kuala Lumpur sudah mulai lengang. Negara-negara Eropah di barat sudah mulai dipenuhi oleh orang-orang kita yang minat sejuk. Yang minat panas mungkin sudah mulai terbang ke Australia, pergi ke Cape Town, Afrika Selatan. Wah, nampak nanti raya. Ini, ingat, ini kan ada unsur-unsur laibun lahwun, zina. Belum lagi tafakhurnya. Tafakhurnya Masya Allah. Hari itu, Masya Allah. Puas rasanya selepas saya mencari-cari. Ketika saya melancong ke 5 benua tempoh hari. Akhirnya saya cari jumpa restoran Melayu. Pagi-pagi, akhirnya saya menemukan restoran jual nasi lemak. Nikmatnya luar biasa.
Jaya makan nasi lemak. Di Helsinki makan nasi lemak. Tapi you tahulah nasi lemak satu porsi itu satu untuk sarapan pagi. Lebih kurang kalau dikali jadi 220 ringgit. Sekali sarapan. Tapi tak apa. Kecil aja itu. Tapi seperti saya puas. 220 ringgit. Sebungkus nasi lemak. Di belahan bumi mana. Lepas itu saya kemudian jalan-jalan lagi. Saya pergilah ke tempat pelancongan untuk mencoba nak menguji keberanian. Masuklah beli tiket untuk merasai bungee jumping. Itu nak merasai bagaimana rasanya orang berada di ambang kematian. Bungee jumping. Macam mana rasanya jantung nak terkeluar. Daripada atas bukit. Puas. Berapa tu harga dia? Oh, tak murah. Tak mahal. Murah aja. 960 ringgit. Sekali buat. Iya. Wah. Nak rasakan dah mati? Iya, murah. Bukan senang tu sekali seumur hidup. Wah. Tadi baru sarapan nasi lemak 2 tu. Kecil baginya. Tengok. Balik bila ada pergi masjid Jumaat, lalu ada kotak amal lalu depan dia. Betul kan? Dia nanti akan masukkan 960 ringgit campur 200 ini masuk dalam itu 1000 ringgit atau jangan-jangan 10 ringgit atau jangan 5 ringgit. Atau jangan-jangan pura-pura tidur. Pura-pura tidur ketika ada kotak lalu depan dia. Lepas itu baru. Inilah yang dikutuk oleh Nabi. Umat Islam tidak boleh diracuni pemikiran begitu. Dunia bukan hanya untuk lalazitata. Lalazitata itu nilainya lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Tapi itulah yang dideda-dewakan. Kesombongan, kebanggaan, luar biasa. Wal'iyadzubillah, tsumma baik. Ya mas sekalian, sekarang ayat berikutnya, tapi saya tidak menjelaskan apa yang telah jelaskan. Saya ingin tumpukan pada kalimat tertentu saya dalam ayat yang ke 8 itu. Sebab ayat yang ke-7, ayat poin yang ke-7, yakni surah 19. Coba lihat dalam bukunya, surah Ghafir ayat 39 itu. Saya telah jelaskan ini ya, di situ disebutkan tentang bahwa ayat itu mata, saya sudah jelaskan, akhirat itu darul qaror, ini telah dijelaskan. Nah, sekarang dalam ayat yang ke-8, ayat nomor 8 maksud saya, surah Al-Ankabut ayat 64 ya, 64. Lihat ayat yang nomor 8 atau surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Ini sudah saya jelaskan, tidak perlu ulangi. Wa inna darul akhirat lahyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat jugalah lahyal hayawan, sungguh ianya al hayawan. Ini yang saya ingin tambahkan penjelasannya. Darul akhirat itu hayawan. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Tentang al-hayatu dunia sudah cukup. Sekarang dalam ayat ini disinggung tentang akhirat pula. Sebab dunia itu lawan akhirat. Ya, lawan akhirat. Dunia lawannya akhirat. Bukan itu saja. Walaupun akhirat, penyebutan kalimat dunia dengan kalimat akhirat dalam Al-Quran ini sama banyak. Bayangkan. Kalimat dunia dengan lafaz akhirat di dalam Al-Quran ini sama banyak penyebutannya. Masya Allah. Tapi ada perbezaan. Ya. Al-hayat atau kehidupan dalam bahasa Al-Quran, itu disebut al-hayat. Al-hayat. Kehidupan dalam Al-Quran disebut al-hayatu. Tetapi bila Allah cerita tentang kehidupan yang sekarang,
Allah gunakan al-hayatu ad-dunya. Sementara apabila Allah menyebutkan kehidupan yang nanti, kehidupan di akhirat, Allah tak kata al-hayatu, tapi Allah kata hayawan. Hayawan. Saya ulangi, ya. Kehidupan yang sekarang, Al-Quran gunakan kalimah al-hayatu. Al-hayat. Sementara kehidupan di akhirat, Allah tidak gunakan kalimah hayat, sebaliknya digunakan kalimah al-hayawan. Ini bermakna, tidak ada kalimah al-hayatu di dalam Al-Quran yang merujuk kepada kehidupan akhirat. Semua perkataan al-hayatu dalam Al-Quran merujuk kepada kehidupan yang sekarang, yang di sini. Adapun kehidupan yang merujuk kepada kehidupan akhirat, gunakan istilah al-hayawan. Dan itu pun hanya disebut sekali saja dalam Al-Quran. Kalimah al-hayawan yang bermaksud kehidupan akhirat itu hanya disebut sekali saja. Yakni ada dalam surah Al-Ankabut ayat 64 ini. Atau ayat yang ke-8, nomor 8 dalam buku ini. Kenapa ada perbezaan? Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Tadi dijelaskan bahwa al-hayatu dunya itu sebut mata. Mata ya. Yakni sesuatu yang sedikit yang akan lenyap dan tidak kekal. Ima sedikit dari segi kuantitinya, ima sedikit dari segi kualitinya, nilainya, ima sedikit daripada masa menikmatinya. Dan lenyap kemudian. Itu al-hayatu dunya, mata. Sementara kehidupan akhirat tidak seperti itu. Bukan mata, ia hayawan. Bukan hayat, ia hayawan. Jamaah sekalian, Masya Allah. Ulama daripada dahulu lagi sudah mengambil berat tentang kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Saya selalu menyebutkan, selalu mengatakan, di dalam Al-Quran ini tidak ada kalimat yang berbeza, melainkan maksud yang dikendakinya pun berbeza. Jadi kalau kalimatnya berbeza, maka maksud yang dikehendakinya pun pasti berbeza. Tidak boleh sama. Contohnya kalimah al-hayatu dengan kalimah al-hayawanu. Apa perbezaannya? Jamaah sekalian, kalimah al-hayawan yang hanya disebut sekali saja dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 64, al-hayatud daimah al-baqiyah. Mana al-hayawan merujuk pada kehidupan yang daimah, yang tetap, al-baqiyah, yang kekal. Jadi al-hayawan al-hayatud daimah. Kehidupan yang kekal. Tidak berubah-ubah. Ada alif nun. Alif nun itu menunjukkan kesempurnaan, menunjukkan penuh. Menunjukkan penuh. Ibarat air itu diisi dengan penuh sehingga tak ada lagi. Itu alif nun. Rahman umpamanya, kan ada alif nun tuh. Mana kasih sayang sangat penuh. Berpanjangan. Panjangan. Sebab itulah ada sebagian ulama berpendapat min asma'il jannah darul hayawan. Sebagian daripada nama, salah satu nama surga itu ialah al-hayawan.
Darul Hayawan. Surga itu punya banyak nama. Salah satu daripada nama surga itu Darul Hayawan. Darul Hayawan bukan maknanya tempat binatang, bukan. Negeri kehidupan yang kekal abadi. Darul Hayawan. Sebab apa? Al-hayawan ismun yaqau ala kulli syai'in hayyin. Hayawan yakni satu nama yang menjadi sifat bagi sesuatu yang hidup kekal. Li'anna bihal baqaul abadi. Karena ada padanya baqa, kekekalan yang berpanjangan. Faman sara lil akhirah dama hayyan sawaun kana min ahli jannah au ahli nar. Siapa saja nanti yang telah berada di akhirat, mereka akan hidup berpanjangan, tidak akan mati. Hidup di dunia berakhir dengan kematian. Kesenangan di dunia akan berakhir. Kesusahan di dunia akan berakhir. Dunia boleh berubah-ubah. Sekarang ini boleh berubah-ubah. Dari senang ke susah, susah ke senang. Kaya jadi miskin, miskin jadi kaya, sehat jadi sakit, sakit jadi sehat. Dan akan berakhir. Di akhirat nanti, ima ahli surga, wa ima ahli neraka, itu hidup terus, tidak ada matinya. Karena hidup terus dan tidak akan ada kematian, namanya hayawan. Mereka tidak mengalami perubahan, yang senang-senang terus berpanjangan, tidak akan bertukar jadi susah, ahli surga. Yang menderita, yang sengsara terus, tidak akan bertukar menjadi senang lenang bahagia, contoh dari neraka. Kerana keadaannya itu berpanjangan, tidak berubah-ubah, maka mereka al-hayawan. Kesenangannya berpanjangan, tidak berubah-ubah. Kesengsaranya berpanjangan, tidak berubah-ubah. Hanya bezanya ahlul jannati fi hayatin thayyibah. Penghuni surga berada dalam kehidupan yang senang lenang berpanjangan dan tidak berubah menjadi susah. Wa ahlun nari fi hayatin nakidin wasaqa wa ta'asah. Sementara ahli neraka hidup dalam keadaan kesusahan, berpanjangan, tidak berubah-ubah dan tidak mati. Itu sebabnya negeri akhirat bukan al-hayatul akhirah, bukan. Al-hayawan. Al-hayawan. Ini apa maksud dari segi kalimatnya, daripada segi kalimatnya. Sehingga ya mas sekalian, kalau kesenangan di dunia, kebahagiaan sekarang ini sebenarnya belum hakiki. Kenikmatan sekarang ini belum bersifat hakiki, baru nisbi, subjektif, relatif. Ini kehidupan al-hayatul dunia. Kelezatan nikmat dunia ini subjektif, relatif. Saya pernah bagi contoh. Bagi kebanyakan orang lah, kalau kita tak kata semua, bagi kebanyakan orang pasti akan merasa bahagia bila duduk di rumah yang besar. Banyak kemudahan. Pencahayaan luar biasa, petik aja terang benderang rumahnya. Ya pastilah, kebanyakan orang itu kebahagiaan. Saya tak kata semuanya lah. Artinya rumah yang besar itu mungkin menjadi punca, menjadi sebab orang itu memperoleh kebahagiaan bagi setengah orang. Tapi tidak bagi setengah orang lain. Dia duduk di rumah yang besar, yang terang, malah tidak bahagia. Baginya itu kesengsaraan. Minta maaf dulu ketika mungkin masih ada yang ingat. Ketika Damansara perdana dibuka,
Namanya Damansara Perdana, yang dulu panggil Bukit Lanjan ya. Yang minta maaf itu dahulu dihuni kampung saudara-saudara kita. Pri bumi asli. Bumi putra asli dulu penghuninya. Saya masih ingat itu. Pri bumi asli itu. Ya, saudara kita orang asli. Duduk sangat sederhana. Dari pokok ke pokok, mandinya mungkin mata air, tak perlu bayar bil elektrik, ya, tak perlulah pakai baju sana sini, bebas dan mereka bahagia sekali. Nah, semuanya yang dimakan serba asli, serba natural. Bahkan dulu ada terkenal, saya masih ingat dulu. Bila lalu jalan Damansara, katakanlah daripada Taman Tun Dr. Ismail pergi ke Kepung, umpamanya, kan jalannya sempit itu. Jalan sempit, rindang dengan pokok, lalu dekat Sungai Pencala itu. Bila hujan-hujan, lagi gelap sebelum maghrib, wah sudah gelap itu. Tapi jalan banyak orang jualan. Saudara-saudara kita orang asli banyak jualan itu. Sehingga terkenal itu ada madu 3 asli. Terkenal, saya ingat tuh, madu 3 asli. Macam mana dapat 3 asli? Ya, pertama, madu itu yakni daripada lebah yang tidak diternak. Lebah liar. Jadi bukan diternak. Yang keduanya, yakni madu itu tidak dicampur dengan gula. Oh, itu asli kedua. Yang ketiganya katanya yang jual orang asli. Yang jual orang asli. Jadi madu 3 asli lah. Setelah dibuka, dimajukan, ya, oleh siapa tuh ya? MK Land. Ya. Sekarang jadi bandar. Diubah namanya menjadi Damansara Perdana. So, daripada sekian nama Damansara, itulah perdananya. Yang lain itu makmumnya. Damansara yang lain itu makmumnya. Itu yang perdananya. Menjadi bandar sekarang. Wah, bangunan yang apalagi sekarang, Masya Allah. Mungkin nak bernafas pun susah karena pokok tak ada. Saudara-saudara kita orang asli, karena tanahnya diambil, dimajukan, mereka bagi setiap orang banglo, sebiji, seorang-seorang. Suruh duduk situ. Kan akhirnya ada cerita itu dan jelas. Tidak semua saudara-saudara kita orang asli yang tahan seronok duduk di rumah besar, rumah senang, api ada, terang benderang. Bagi mereka ini hidup menyiksa ini. Ini menyiksa, ini dah terang benderang, kena pakai baju, banyak orang, kena bayar bil, bayar. Kan ramai daripada mereka hanya rumahnya disewakan. Atau mungkin anaknya yang sudah moden duduk situ. Sementara yang orang tua mungkin pergi cari mana ke Ulu Yam, ke kapal lagi. Saya hanya menyatakan rumah besar mungkin dianggap kebahagiaan bagi setengah orang, tapi tidak bagi semua orang. Bagi setengah orang itu sumber kesengsaraan. Bermakna apa? Kehidupan di dunia ini kebahagiaannya hanya bersifat relatif subjektif. Makanan demikian juga. Bagi ini makanan paling sedap, paling lezat. Sebab itu sanggup berbelanja mahal. Tapi coba hidangkan makanan yang dianggap paling lezat, paling sedap, paling mahal itu kepada B. Mungkin B kata, makan apa nih? Langsung. Langsung tak lalu. Jangankan menelan, merak cepat tak lalu. Baginya ini bukan makanan saya, ini bukan. Ini yang dimaksudkan dunia itu, yakni hanya hayat. Nilainya subjek berbeza dengan akhirat. Kesusahan dunia demikian juga. Orang katalah masuk penjara. Ya, sehari dua, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, susahlah dia. Bulan-bulan pertama susah dia dalam penjara. Tapi bila sudah di penjara selama 48 tahun, dia selesa pula di penjara. Karena dijatuhi hukuman 55 tahun. Di tahun-tahun terakhir diberitahu, bulan terakhir diberitahu, Cik, ini kabar gembira buat Encik, bahawa bulan depan Encik akan dibebaskan. Karena Encik telah menjalani hukuman selama 55 tahun.
bebas menghirup udara segar, bergaul dengan masyarakat. Nangis kawan itu, banduan tuh. Dia tak nak keluar penjara. Kenapa menangis tak nak keluar? Kenapa tak nak keluar? Dia sudah selesa. Kalau nak keluar pun, nak kawan dengan siapa? Sudah masalah sudah ditinggalkan 55 tahun. Wahal mula-mula masuk penjara, merasa menderita. Lama-lama sesuatu yang menyebabkan dia menderita menjadi selesa. Nah, mana kehidupan dunia pun macam tu lah. Yang susah lama-lama jadi terasa selesa, yang senang lama-lama menjemukan. Sebab itu hanya layak dipanggil al-hayat, mata. Akhirat. Makanan, nikmat, tempat tinggal di surga. Semua orang ahli surga mengatakan ini nikmat. Tidak ada yang kata sebagian kata nikmat, yang lain merasa tak nikmat. Tak. Di neraka yang disiksa, jika A merasa itu azab yang pedih, C, B, D, K hingga Z pun merasakan itu sedih. Sehingga bersifat objektif kenikmatan gasanya. Itu namanya hayawan, kehidupan yang sebenar-benar hidup. Belum lagi dari segi kuantiti dan kualitinya. Dan itu hanya ada di akhirat. Jika kesenangan sekarang ini boleh berubah menjadi susah, bila sehat boleh bertukar jadi sakit, bila kaya boleh bertukar jadi miskin, di akhirat tidak ada perubahan. Yang senang-senang sepanjang masa di surga. Yang sengsara-sengsara sepanjang masa di dalam neraka. Jadi tak ada di neraka tiba-tiba ada hari. Ya. Kalau di dunia itu ada jugalah. Ya, sebenar hari kemerdekaan. Maka kerajaan memberikan ya cuti kepada panduan-panduan. Dibenarkan ahli keluarga untuk menziarahnya dan berbual sama dengan ahli keluarganya. Maka diberi peluanglah satu hari bebas lepas. Mereka boleh jumpa, boleh apa, boleh. Satu hari tak merasa penderitaan dalam penjara. Tak lagi disuruh kerja keras. Di neraka tidak ada hari pelepasan. Satu hari ini sempena apa? Hari neraka untuk hari ini azab ditiadakan. Tak ada. Al-hayawan. Sehingga ayat ini menjelaskan darul akhirah hiya al-hayawan bermakna al-hayatul kamilah allati laisa fiha naqsun. Kehidupan yang sempurna, sama ada yang bahagia atau yang sengsara, tanpa kurang sedikit pun. Fal hayatul haqiqiyatu hiyal hayatul akhirah. Sebab itulah kehidupan yang sebenar-benar hidup, ima sengsara atau bahagia, itu adalah akhirat. Li'annaha laisa ba'daha mautun, karena tidak disudahi dengan kematian. Hadza, inilah yang dimaksudkan lahiyal hayawan, ay hiya al hayatul kamilah min kulli wajhin. Kehidupan yang sempurna daripada semua segi, semua aspeknya. Nah, sebenarnya. Walaupun jamaah sekalian, ya, ada yang memahami yang dimasukkan negeri akhirat itu hayawan itu hanya hayawan merujuk kepada surga. Karena hayawan itu berkonotasi positif katanya. Ada ulama tafsir yang memahami al-hayawan itu hanya digunakan untuk merujuk, karena ia berkonotasi positif, maka ia merujuk kepada kehidupan ahli surga. Bukan kehidupan ahli neraka. Walaupun kehidupan ahli neraka pun tidak akan ada kematian. Ada yang memahami seperti itu. Yakni, al-jannatu darul hati allati la mauta fiha kama qala al-Ka'bi. Seperti yang difahami oleh Imam Al-Ka'bi. Hayatun la mautun fiha. Al-hayat darul hayatid daimah, ketika seperti mana kata Imam Az-Zujaj. Al-hayawan misal al-hali khilafal maut. Jadi paling tidak saya boleh simpulkan, akhirat dikatakan oleh Allah sebagai al-hayawan,
Wa inna darul akhirata lahyal hayawan, bukan al-hayat. Paling tidak ada dua makna. Al-hayawan paling tidak ada dua makna. Yang pertama, anna hayatal akhirati hiyal hayat li'annaha la tanghidha fiha wa la tusawi ma yusabul hayatu fi hadhihi dar. Bahwasanya kehidupan di akhirat itu kehidupan yang sempurna dan tidak ada sesuatu yang mempengaruhinya sehingga ia bersifat tetap. Dunia banyak. Kita sehat hari ini jamaah sekalian. Kita bebas hari ini bergerak kemana-mana. Esok bertukar menjadi tidak sehat, esok bertukar jadi tidak bebas karena ada corona. Tenang, tentram hari ini, bulan ini jamaah sekalian. Karena ada faktor luaran berlaku di mana-mana, rumpakan sana sini, kita menjadi daripada tenang menjadi tidak aman. Tengok. Hidup kita ini sangat-sangat sensitif terhadap keadaan sekeliling. Minggu ini sehat, tiba-tiba kena hujan gerimis, demam 1 minggu juga. Tengok. Hari ini untung banyak, karena krisis ekonomi, rugi banyak bulan depan. Ini kehidupan dunia. Banyak perkara faktor luaran yang mempengaruhi kita senang atau susah. Sementara di akhirat ini tidak ada. Tidak ada. Oh, di akhirat tu nanti di surga, kalau sedang musim syita, ya, mungkin musim winter, wah semuanya pakai baju tebal-tebal. Bila sudah musim saif, musim sama, ahli surga semua pakai baju nipis-nipis, bahkan tak ada pakai baju. Mana ada? Mana ada? Jadi tidak ada faktor luaran yang boleh mengubah yang mempengaruhinya. Demikian juga yang ada di neraka. Fallahu azza wa jalla fasul hayati dunya bi anna datu umrin qasir wa mata'an qalil. Sementara di dunia karena sekejap dan dalam sekejap berubah-ubah. Di akhirat tidak ada berubah-ubah. Itu makna yang pertama. Jadi tidak dipengaruhi oleh faktor luaran. Kalau senang-senang memanjang. Hujan ke, panas ke, ibaratnya lah. Di dunia ini kan boleh betul-betul ke hari Isnin ke, Selasa ke, Rabu, Khamis ke, Jumadil Awal ke, Syawal, Dzulqa'dah ke, Februari ke. Kan kita berubah-ubah keadaan kita. Daripada senang menjadi tak senang. Apa pasal? Kemarau panjang. Daripada senang menjadi tak senang. Pasal apa? Hujan lebat dan banjir. Di akhirat tidak ada faktor luaran yang boleh mempengaruhinya. Sama ada mengganggu kebahagiaan ahli surga atau faktor lain yang boleh mempengaruhi siksaan api neraka. Jadi pastinya hanya yang susah-susah saja, yang senang neraka. Yang kedua, makna hayawan ayyakunal mana anadarul latila tafna wala tangqati. Ini tapi yang saya sampaikan tadi, bahwa hari akhir itu yakni negeri akhir itu negeri yang tidak akan binasa, tidak akan terhenti, tidak akan ada limit dan hadnya. Karena tidak diakhiri dengan kematian. Tidak diakhiri dengan kematian. Jadi berpanjangan, itu hayawan. Makna pertama, kehidupan di akhirat tidak dipengaruhi oleh faktor luaran. Di dunia, senang ke susah ini pasti ada faktor luaran yang mempengaruhi kita. Makna yang kedua, al-hayawan di akhirat itu yakni kekal abadi. Tidak akan dan kehidupan di akhirat ini semua dialami oleh mereka. Hatta kesenangan yang sebenar-benar senang itu pun akan dinikmati oleh mereka yang terakhir masuk surga. Subhanallah. Hatta yang terakhir masuk surga itu pun merasakan kehidupan yang sebenar hidup. Bagaimana pula mereka yang masuk surga, orang yang awal-awal masuk surga.
Bagaimana mereka yang mendapatkan surga yang paling tinggi. Sedangkan yang terakhir masuk surga pun merasakan, menemukan, mendapati kehidupan kenikmatan yang sebenar. Demikian juga yang masuk neraka. Orang yang masuk neraka pun akan merasakan azab yang sebenar-benar azab. Walaupun ia orang terakhir masuk neraka. Jika yang terakhir masuk neraka pun akan merasakan mendapatkan sebenar-benar azab, bagaimana pula orang yang pertama kali masuk neraka? Jika orang yang masuk neraka sementara pun lenyap kesenangan di dunia sekelip mata, mendapatkan sebenar-benar azab walaupun sekejap, walaupun paling ringan, bagaimana pula yang masuk neraka kekal abadi? Allahu Akbar. Jika orang yang masuk surga walaupun baru dicelup sekejap, baru celup sekejap lalu itu keluar, itu pun telah mendapatkan kenikmatan yang hakiki hingga melenyapkan ingatannya terhadap kesenangan dunia sepanjang hidupnya. Bagaimana pula kalau masuk surga kekal abadi? Itu makna yang kedua. Itulah makna al-hayawan. Tidak ada di dunia, al-hayawan hanya ada nanti. Sebab itu marilah kita manfaatkan al-hayatu dunya sebagai kendaraan untuk kita dapat al-hayawan. Jangan kita diperdayakan oleh al-hayatu dunya. Dia memperdayakan kita. Dia menguasai kita. Sebenarnya kitalah yang berhak, yang patut menguasainya. Dan lagi sekali saya ingatkan supaya jangan salah faham, karena ini penting. Bila sebut al-hayatu dunya, ingat 5 itu saja. Lalazitata. Al-hayatu dunya. Itulah ya mas sekalian, penjelasan ringkas saya tentang hayawan. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah beri kita kemampuan, kecerdasan berfikir, supaya pandangan hidup kita terhadap al-hayatu dunya ini sebagaimana Nabi memandangnya. Supaya pandangan penilaian kita pada al-hayatu dunya ini sebagaimana yang Allah suruh kita menilainya. Bila itu telah kita capai, kita dapati, maknanya kita menjadi orang yang paling berjaya. Jangan sampai kita memandang, menilai al-hayatu dunya tidak sama sebagaimana Nabi memandangnya. Itu kena tahu bagaimana Nabi melihat, menganggap al-hayatu dunya itu, berdasarkan hadis-hadis sahih sebagainya telah kita pelajari tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.